Berbuat baik untuk mengejar perdamaian, penting untuk bekerja keras dalam mengatasi hal-hal negatif. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa kita semua dilahirkan dalam dosa dan dibentuk dalam kejahatan. Mazmur 51 ayat 5. Psikolog perkembangan kemudian mengkonfirmasi hal ini dengan menjelaskannya sebagai kebutuhan yang tidak terpenuhi yang jika dibiarkan akan membentuk kita menjadi individu yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kita membawa ke dalam pernikahan kita unsur-unsur egoisme, kebiasaan dan masalah dari keluarga asal kita, perbedaan gender, serta preferensi pribadi kita. Semua hal ini dapat merusak keutuhan dan keintiman dalam pernikahan kita saat kita menghadapi konflik dan perbedaan yang muncul. Pasangan yang berbahagia, ayat Alkitab yang indah ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita ingin menikmati hidup, kita harus berhati-hati dalam berbicara, menjauhi kejahatan, dan berusaha sebaik mungkin untuk mengejar kedamaian. Hal ini membuat kita percaya bahwa karena sifat dosa kita, kita akan tergoda untuk melakukan dan mengucapkan hal-hal yang buruk, terutama dalam pernikahan. Sebagai orang Kristen, kita tidak terbebas dari godaan. Faktanya, kita cenderung untuk berdosa dan egois. Saudara-saudaraku, ini berarti kita harus selalu waspada, sadar, dan mengenal diri kita sendiri. Semua beban yang kita bawa ke dalam pernikahan akan memicu respons tertentu yang dapat menggoda kita untuk mengatakan atau melakukan yang dapat menyebabkan luka emosional bagi pasangan kita dan pernikahan kita. Disinilah kita perlu menahan diri dari hal-hal yang buruk dan berusaha sebaik mungkin untuk hanya mengatakan dan melakukan hal-hal yang dapat membawa kedamaian dan keharmonisan dan kebaikan dalam hubungan tersebut. Saudaraku, penting untuk diingat bahwa tidak ada di antara kita yang sempurna. Dan akan ada saat-saat ketika kita tidak dalam kondisi terbaik. Ketika hal itu terjadi, mengejar perdamaian berarti memberikan permintaan maaf yang tulus dan melakukan segala upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Sama pentingnya adalah mengakui upaya pasangan Anda untuk memperbaiki situasi dan mengapresiasi usaha untuk melakukannya. Sebagian besar hubungan dapat mengatasi interaksi negatif asalkan ada upaya tulus untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Namun, penting kita harus benar-benar berusaha keras dalam membatasi segala hal yang negatif sambil meningkatkan interaksi yang positif. Allah menghendaki pernikahan dan rumah tangga kita menjadi tempat di mana kebaikan, kebahagiaan, dan kedamaian menempati posisi yang penting ini. Pernikahan yang dipenuhi dengan unsur-unsur ini
akan menciptakan suasana yang menumbuhkan kesatuan, kebersamaan, dan kekompakan. Saudara-saudaraku, mintalah kepada Tuhan untuk mengisi hatimu dengan kerinduan untuk menjauhi kejahatan, kerinduan untuk berbuat baik, dan keinginan untuk mengejar kedamaian dalam pernikahan hari ini. Perkawinan kita, rumah kita, keluarga kita, dan tempat tidur kita adalah tempat paling aman di dunia secara emosional, fisik, dan spiritual. Bicarakan hal ini dengan peka bersama-sama dan terangkan mengapa hal ini mungkin dan seharusnya benar. Bersyukurlah atas ikatan pernikahan yang memberikan keamanan bagi satu sama lain dalam segala aspeknya, serta berdoalah agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi pernikahan kita. Pasangan Anda jelas merupakan sahabat sejati Anda di dunia ini. Mengapa tidak merencanakan kegiatan yang membawa sukacita, rekreasi yang benar-benar Anda nikmati bersama minggu ini? Mari terhubung dengan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.